Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli, Waalaikumsalam. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Rusli? Ya, selamat sore Pak Alam. Ya, Alhamdulillah Pak, kabar di sore ini kabar baik Pak. Pak Alam sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Pak. Amin amin Pak, semoga Pak selalu kita diberi kesehatan Pak. Amin. Bagaimana nih Pak Rusli? Kayaknya Bapak ada masalah. Apa ada yang ingin Bapak bicarakan? Ya Pak, bagaimana ya Pak? Sebenarnya begini Pak, kondisi saya saat ini Pak berada dalam kondisi gimana ya Pak, dilema dan perasaan tidak menentu gitu Pak. Saya merasa memiliki beban Pak yang begitu berat Pak. Selain mengajar di sekolah Pak, saya itu Pak dikasih tugas tambahan sebagai Wakasek Sarpras Pak, juga tugas tambahan sebagai pendamping ekskul Pak di sekolah Pak. Ya belum lagi Pak, di luar itu Pak ada kegiatan CGP yang sedang saya jalani saat ini Pak. Di mana ini Pak kita tahu CGP saat ini itu Pak cuma 6 bulan Pak waktunya. Dipres dengan eh, waktu dan apa namanya Pak dipres dengan materi atau model yang sama dengan program CGP sebelumnya Pak ya kita tahu kita berjalan 9 bulan Pak. Lagi Pak aktivitas saya punya tim olahraga sepak bola Pak. Mana lagi Pak saya juga butuh waktu untuk keluarga saya Pak. Jadi Pak saya merasa Pak ada beban yang begitu berat Pak yang saya rasakan saat ini Pak. Oh iya, mau bicarakan aktivitas keseharian Pak Rusli. Ya, begitu padat ya. Iya Pak, begitu Pak. Aktivitas saya Pak yang saya rasakan begitu padat Pak. Sekarang Pak beban itu bagaimana ya Pak dengan banyaknya aktivitas yang saya sekarang ini Pak saya sedang alami Pak. Oke Pak. Jadi Pak Rusli selain mengajar juga punya aktivitas pendampingan ekskul ya, tugas Betul Pak. tambahan, wakasek. Ya, Memang butuh waktu luang bersama keluarga Pak Rusli, ya Pak betul. serta mengikuti program calon guru penggerak ya. Iya Pak betul Pak. Sementara menjalani Pak. Oke. Jadi gini, kita hanya punya waktu yang terbatas nih Pak Rusli, ingin dapat dari perbincangan kita ini. Ya Pak, dari perbincangan kita ini Pak, tentunya bagaimana ya Pak, sebenarnya saya senang sih sebenarnya Pak dengan tugas yang diberikan Pak. Pada dasarnya bagaimana pendampingan ekskul itu yang saya lakukan di sekolah Pak. Sebenarnya saya bahagia Pak dengan anak-anak Pak. Kemudian juga tugas saya sebagai Wakasek Sarpras mengurus sarana prasarana sekolah Pak, beserta aset-aset lainnya Pak. Sebenarnya itu juga saya senangi Pak. Termasuk dengan kegiatan CGP ini Pak. Di CGP ini saya menemukan banyak masukan-masukan, pengembangan kompetensi Pak, punya rekan CGP yang selalu mensupport Pak. Jadi sebenarnya Pak, saya bahagia sebenarnya dengan aktivitas ini. Tapi Pak, saya ingin itu semua sejalan tanpa beban Pak. Jadi semua yang saya rasakan ini tetap ingin saya jalankan Pak, tapi tanpa ada beban seperti itu Pak. Oke Pak Rusli, kira-kira menurut Pak Rusli, guru yang bahagia tanpa merasa terbebani dengan tugas itu kira-kira seperti apa sih Pak Rusli? Hmm, gimana ya Pak, guru yang ideal, yang bahagia tanpa merasa terbebani dengan tugas dan aktivitas lainnya. Eh, Gimana ya Pak, guru yang pertama guru itu mampu memahami tujuan Pak, tujuan dari kegiatan itu Pak. Jadi ketika tujuan itu sudah mampu kita pahami Pak, itu akan apa namanya bebannya mungkin tidak akan kita rasakan lagi Pak dalam kegiatan kerja Pak. Seperti itu Pak.
Oke, betul sekali Pak Rusli. Ya. Kemudian Pak, dengan yang kedua Pak, dengan menerapkan manajemen waktu, apa namanya Pak, kegiatan kita itu nantinya Pak bisa kita atur Pak, tidak saling bertumpuk, tidak saling tabrakan gitu Pak, antara tugas PGP, tugas mengurus sapras, mengurus ekskul Pak, sehingga dengan manajemen waktu itu Pak, guru tersebut akan bisa bahagia menjalani semua itu Pak. Jadi menurut saya Pak, ada dua hal yang guru ideal yang bisa menjalani aktivitasnya tanpa merasa beban dan dijalaninya dengan bahagia. Yang pertama, mendalami makna tujuan dari tugasnya itu Pak, kemudian mampu mengelola waktu atau memanage waktu Pak. Jadi seperti itu Pak, menurut saya Pak, guru yang ideal itu Pak, seperti itu. Oke, jadi memahami tujuan kegiatan dan mampu memanage waktu secara berimbang. Ya begitu ya idealnya guru bahagia tanpa Iya, adanya beban yang dirasakannya. iya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Guru bahagia seperti itu Pak. Nah, kira-kira Pak Rusli bisa melakukan hal itu, memahami tujuan kegiatan dan melakukan manajemen waktu. Untuk memahami tujuan kegiatan yang kita lakukan dan melakukan manajemen waktu, iya bisa sih sebenarnya Pak. Iya bisa Pak. Saya bisa Pak. Saya bisa melakukannya Pak. Hanya persoalan waktu saja Pak. Dalam bayangan Pak Rusli bagaimana bantu waktu itu? Ya, dalam bentuk waktu itu Pak, mungkin dengan menyempatkan waktu luang Pak untuk membuat seperti buku saku Pak yang berisi agenda-agenda kegiatan Pak, kita tulis dalam buku agenda itu Pak sebagai bahan pengingat kita, sehingga tidak ada lagi Pak tabrakan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya Pak. Kemudian yang kedua juga Pak, mungkin bisa dimasukkan ke catatan HP kita Pak sebagai pengingat. Yang sudah tiba untuk mengerjakan sesuatu itu kita lakukan Pak. Jangan sampai ditunda sehingga mengganggu jadwal di kegiatan lainnya Pak. Jadi seperti itu Pak mungkin. Nah, kapan kira-kira kegiatan bisa dilakukan Pak Rusli itu? Mungkin 2 atau 3 hari ke depan Pak. Atau mungkin juga bisa besok Pak. Iya, besok Kira-kira saja Pak. kegiatan itu bisa dilakukan kapan Pak Rusli? Secepatnya lah Pak. Kalau bisa secepatnya besok saya bisa lakukan Pak. Secepatnya Pak saya bisa lakukan. Paling tidak besok ya Pak. Oke, secepatnya ya. Oke, secepatnya ya Ya Pak Pak. Rusli. Ya siap Pak ya. Secepatnya lah. Ya. Baiklah Pak Rusli, sepertinya kita sudah berada di ujung obrolan nih. Banyak yang bisa diceritakan kita ini. Apa yang Rusli dapatkan dari obrolan ini Pak Rusli? Yang saya dapatkan itu Pak, gimana ya Pak, di saat obrolan itu Pak, saya tadi mengungkapkan saya sebenarnya merasa dilema Pak dan apa ya bingung Pak juga dengan tugas yang begitu banyak Pak menurut saya, tugas Wakasek Sarpas Pak, pendampingan ekskul Pak, kemudian ada program CGP yang sementara ini saya jalani Pak, ada aktivitas tim sepak bola saya Pak, kemudian juga tentunya ada Pak. Tapi setelah melakukan obrolan ini akhirnya saya tahu Pak dan menemukan sebuah solusi Pak dari perbincangan kita hari ini Pak. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, banyak Pak Rusli ini. Ya, Kira-kira Pak. kapan kita ini bisa bertemu lagi? Saya sudah tidak sabar ingin berbincang dan melakukan refleksi dan aksi nyata yang dilakukan Pak Rusli nanti. Ya, terima kasih banyak Pak Alam ya. Insya Allah Pak, mungkin bulan depan kita bisa bertemu lagi Pak untuk berbincang lagi dengan Bapak terkait untuk merefleksikan tentang apa yang saya sudah lakukan Pak. Insyaallah ditunggu ya Pak Rusli. Saya juga penasaran dengan
karakter baru dari Pak Rusli ini. Amin Pak, semoga Pak sehat-sehat selalu ya Pak. Semoga kita diberi Ya Pak, ya. untuk bertemu di lain waktu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih.